Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang salah satu model pengembangan bermedia, yaitu the Azure model. Azure itu sendiri merupakan singkat dari 6 tahap yang harus dilewati, yaitu analyze learners, state objective, select method, media or materials, utilize media and materials, require learner participant, dan evaluate and revise. Semua tahapan-tahapan yang terdiri dari A, S, S, U, R, dan E ini merupakan langkah yang harus kita ikuti dalam mengembangkan sebuah media dalam ranah teknologi pendidikan. Apakah semua guru atau semua pengembang TP itu harus menggunakan langkah-langkah ini? Iya, karena dalam membuat sebuah media kita tidak hanya mengembangkan media langsung, tapi kita harus melakukan beberapa tahap-tahap analisis, lalu mengumpulkan materialnya, mengumpulkan kontennya, mensupport material yang mendukung, lalu kita uji cobakan, lalu kita evaluasi. Kalau seandainya tahap-tahap ini sudah terlewati dan menurut evaluasi itu dan melalui proses revisi pastinya itu sudah layak untuk digunakan, maka baru disebarkan atau didiseminate dalam penggunaannya di sekolah-sekolah. Nah, apa-apa saja sih yang dimaksud dengan tahap-tahap dari model Azure ini? Maka kita coba mengikutinya satu persatu. Baik, nah inilah yang dimaksud dengan model Azure ini. Ada 6 tahap langkah yang harus dilakukan masing-masing. Langkah ini memiliki makna sendiri, ya kan? Yaitu ada analyze learner, analisis pembelajarnya. Apa saja sih yang mau kita kaji dengan analisis pembelajar ini? Nah, beberapa hal yang akan kita analisis, seperti gaya belajarnya, karakter anaknya, dan segala macamnya. Lalu yang kedua adalah state objective. State objective ini adalah konten materi apa yang akan kita buat. Dalam menentukan sebuah media, kita tidak langsung mencaplok gitu ya, ini materinya tentang fotosintesis, maka kita akan buat video. Nggak gitu juga, kita harus memikirkan beberapa kemungkinan media-media yang cocok digunakan untuk materi fotosintesis ini. Selain video, apalagi gambar, flashcard, PPT ya, media presentasi, atau media audio saja. Nah, itu kemungkinan yang bisa kita gunakan untuk satu media ini. Jadi prinsipnya adalah ketika menentukan sebuah media itu tidak langsung cocok untuk satu materi, tapi sebuah materi itu akan bisa kita analisis kecocokannya itu dengan berbagai macam media, kemungkinan. Contoh ketika belajar bahasa, maka yang diperlukan itu apakah listeningnya, writingnya, ya, grammarnya, atau apanya. Nah, setiap materi itu tentu punya fungsi medianya beda-beda. Ini akan kita bahas nanti pada session berikutnya. Yang ada S yang ketiga adalah S yang kedua ya, select media. Nah, ini tadi setelah ada set objektif, maka kita men-select media. Memilih media yang sangat mungkin itu dikembangkan untuk konten yang akan kita kembangkan. Jadi setelah ada 5 atau 4 atau 3 media yang memungkinkan untuk dikembangkan untuk satu materi, maka kita akan memilih sebuah media yang betul-betul cocok. Lalu kita coba memanfaatkannya, dikembangkan, desain, lalu dikembangkan, dan kita menggunakannya. Utilization. Utilization ini adalah memanfaatkan produk ini dalam rangka tentu bukan untuk menggunakan secara klasikal, tapi dalam rangka untuk melihat kepraktisannya produk ini. Nah, ini kita akan melakukan uji coba juga. Nah, lalu kita melihat respon dari pengguna atau respon pelajarnya. Kira-kira media ini mudah nggak bagi mereka untuk memahami materi atau tambah sulit? Nah, kalau tambah sulit berarti kita kembali ke langkah ke awal lagi. Select media. Media apa yang memungkinkan untuk mendukung materi ini? Kalau yang kita kembangkan itu kurang tepat. Apakah kita memodifikasi, menambahkan, atau mau kita ganti seluruhnya? Lalu ada evaluate media. Evaluate media ini kita akan mengevaluasi dari respon tadi. Nah,
setelah melakukan evaluasi, kebijakan yang kita ambil adalah apakah media ini layak digunakan, layak dengan perbaikan, atau tidak layak, berarti harus diganti. Oke. Nah, kita coba analisis satu-satu dari tahapan-tahapan Azure ini, yaitu yang pertama, analyze learner. Analisis pembelajar ini kita akan melihat dari 3 hal yang penting. Yang pertama, karakteristik cara belajar siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, mahasiswa itu berbeda gaya belajarnya. Siswa SD ada yang gayanya visual, ada yang audio, ada yang kinestetik secara garis besar. Sebagaimana yang dijabarkan pada Gertrude Dale, bahwasanya orang itu belajar karena kemampuan mengkonkretkan yang abstrak tadi. Itu tergantung pada cara dia belajar, apakah visual, audio, maupun kinestetik. Lalu yang berikutnya adalah kompetensi masuk khusus. Nah, ini maksudnya adalah kompetensi apa yang mau diraih. Kalau seandainya kompetensi yang dimaksud itu seperti dalam pembelajaran bahasa ya, ada yang listeningnya, ada yang writingnya, ada yang speakingnya, itu tentu berbeda satu sama lainnya. Maka kita sangat memerlukan analisis karakteristik materi itu. Gak mungkin kita akan menekankan sebuah media presentasi, sementara yang dibutuhkan, kompetensi yang dibutuhkan dalam materi ini adalah kemampuan speaking. Tentu akan berbeda. Lalu gaya belajar. Nah, gaya belajar juga menjadi sesuatu yang penting dalam menganukan analisis belajar ini. Karena ada orang yang gaya belajarnya dengan gaya belajar yang audio, ada yang belajarnya dengan visual, ada yang bisa belajar dengan kinesthetic, learning by doing. Atau gaya belajar juga ada beberapa referensi yang mengatakan gaya belajar ini ada yang field dependent, ada yang independent. Nah, field dependent adalah orang yang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Ada yang dependent, artinya orang yang belajar dengan kesadaran diri sendiri. Itu berbeda. Artinya apa? Peranan media memenuhi kebutuhan gaya belajar orang. Kalau orang itu belajar karena dia butuh pengaruh orang luar untuk dia sadar untuk belajar, maka peranan media sangat tinggi sekali. Tapi bagi ada orang yang bisa belajar karena kesadaran di dirinya, itu gaya belajarnya ada gaya belajar dependent, maka peranan media adalah hanya sebagai supporting saja, bukan sebagai sumber utama dia untuk bisa belajar. Nah, lalu informasi analisis juga digunakan untuk merencanakan pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, karena apa? Karena analisis pembelajar tadi dari karakternya, anak SD, SMP, SMA itu punya karakter berbeda gitu ya. Anak berkebutuhan khusus itu memiliki kemampuan berbeda gitu ya dengan yang lain. Juga gaya belajar ada yang dependent, ada yang field dependent, ada gaya belajar yang visual, audio, dan kinestetik, termasuk karakteristik dari materi itu sendiri. Materi pembelajaran bahasa akan berbeda dengan materi pembelajaran fisika, akan berbeda dengan materi pelajaran olahraga, dan satu sama lain. Apakah olahraga kompetensinya dalam bentuk kognitif? Tentu tidak, karena kebanyakan mereka psikomotor. Nah, ketika psikomotor, apakah medianya cukup dengan video? Kapan mereka nonton? Kapan mereka bergerak? Tentu nggak seimbang capaian kompetensi yang diharapkan dari mata pelajaran itu sendiri. Nah, kita bicara tentang karakteristik. Nah, karakteristik itu adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi seseorang dalam memahami sebuah keadaan, mulai dari gender dia, budaya dia, ya, sosial ekonomi dia, itu sangat mempengaruhi. Karena ketika karakteristik ini berperan ketika dia berinteraksi dengan orang lain, itu akan menjadi pengaruh yang besar bagi si pelajar, bagaimana dia mampu menerima perbedaan dia, menerima perbedaan pendapat dia dengan orang lain, menerima perbedaan pendapat orang lain kepada dirinya. Nah, ketika ada siswa yang berasal dari suatu etnis yang berbeda, maka kita harus bisa meningkatkan sebuah media itu yang tidak memprioritaskan satu etnis saja. Maka kita harus mempertimbangkan etnis juga. Sebagai contoh, ketika kita akan mengembangkan sebuah media yang di dalamnya itu ada beberapa contoh, misalnya dari sisi penamaan saja, nama misalnya, media ini yang kita gunakan adalah
kita berada di budaya Sumatera. Sementara kita memberikan contoh di gambar media itu, di nama media itu adalah nama-nama orang yang berasal dari misalnya, maaf ya, misalnya dari Jawa gitu. Maka ini akan memberikan kesan bahwasanya media ini jauh dari budaya si anak yang diajarkan. Kenapa? Mereka seperti berhayal memikirkan nama-nama yang tersebut di dalam media tersebut, sedangkan mereka berasal dari Sumatera yang punya karakteristik nama dari etnis yang berbeda. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Lalu kompetensi khusus. Nah, kompetensi khusus ini terkait dengan psikologisnya. Misal ya, ada anak berkebutuhan khusus, gitu ya. Lalu juga ya lebih utama ke anak berkebutuhan khusus, termasuk kompetensi khusus ini termasuk dari sisi materinya, itu juga menjadi pertimbangan bagi kita untuk mengembangkan sebuah media. Gaya belajar, nah ini sudah kita pahami tadi ya, bahwasanya gaya belajar itu adalah ciri psikologis yang menentukan bagaimana orang bisa berinteraksi dengan orang lain, cara menanggapi sebuah informasi. Karena apa? Karena kecerdasan menjemuknya. Kecerdasan menjemuk itu adalah visual, kinestetik, audio, ya, dan ada 9 sih sebenarnya kecerdasan menjemuk. Untuk ini silahkan nanti coba temukan apa-apa saja yang menjadi golongan kecerdasan menjemuk ini. Ada 9, silahkan temukan informasinya di referensi yang bisa ditemukan. Kebiasaan perseptual juga dipengaruhi oleh budaya, motivasi, dan faktor fisiologis juga merupakan karakteristik pembentuk gaya belajar orang. Kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu state objective. Nah, state objective ini adalah salah satu concern kita pada materi atau kontennya. Apa sih yang menjadi kompetensi dasar dari materi ini? Apa sih yang menjadi tujuan atau kompetensi indikator dari materi ini? Tentu kita harus memahami, nggak mungkin kita membuat sebuah media tanpa kita mengerti indikator capaian dari materi ini apa. Kalau seandainya kita tidak melihat pada indikator capaian, maka media yang kita buat otomatis tidak akan mendukung ketercapaian kompetensi tadi. Jadi intinya pada state objective ini kita sangat memahami dan kita harus memahami apakah dengan media kita ini akan mensupporting ketercapaian kompetensi yang dimaksud. Nah, pentingnya standar dan tujuan. Nah, ini menjadi fondasi bagi seorang pengembang media. Kenapa? Seperti berkatakan tadi, ketika sebuah indikator tidak diketahui oleh seorang perancang media, maka gunanya media itu untuk apa? Oke, bahasa sederhananya contohnya begini deh. Ketika orang akan membuat sebuah iklan untuk rokok, maka dia akan tahu capaian rokok ini untuk siapa. Apakah rokok ini untuk orang dewasa, apakah untuk remaja, atau untuk membangkitkan nilai sportivitas dan segala macamnya, maka mereka akan memikirkan itu dulu, baru mereka mendesain sebuah media. Dan tahapan yang ketiga adalah select strategis, teknologi, media, dan material. Select strategis adalah kita harus mempertimbangkan tentang bagaimana materi ini atau konten ini akan disampaikan. Nah, apakah bisa dengan visual, motion, atau dengan visual non-proyeksi, apakah dengan audio, dan segala macamnya. Nah, ketika memilih strategi pengembangan konten itu, kita harus memastikan bahwasanya strategi yang kita gunakan itu adalah untuk pencapaian kompetensi indikator yang di awal tadi. Nah, itu juga dipengaruhi oleh gaya belajar dan kebutuhan yang beragam. Karenanya ketika kita memilih media atau select strategi dan medianya, maka harus semuanya itu sejalan dengan capaian indikator. Lalu kita masuk pada selecting media. Dari setelah ada beberapa media yang memungkinkan, yang bisa digunakan untuk mencapai satu indikator tadi, maka kita mulai memilih media mana yang paling memungkinkan untuk kita kembangkan sesuai dengan karakteristik
siswa, karakteristik budaya, karakteristik kelas. Nah, ini sudah mulai meruncing pada kebutuhan kelas secara umum. Jadi sebuah media itu kita buat tentu harus sesuai dengan kebutuhan yang akan menggunakan. Artinya, di sini kita bisa menyimpulkan dari kalimat selecting media ini bahwasanya sebuah materi, sebuah media yang kita kembangkan apabila akan kita gunakan oleh masa yang berbeda itu belum tentu tepat. Karenanya media itu hanya cocok pada waktu dikembangkan atau digunakan sesuai dengan kurikulum atau konten yang sedang berjalan. Nah, saat memilih teknologi media, untuk kita harus mempertimbangkan kemungkinan kalau kita pakai media video, kira-kira ada nggak sarananya? Seperti misalnya pemutarnya, lalu apakah ada laptopnya, apakah ada HP-nya, LCD-nya atau proyeksinya, apakah ada arus listriknya, atau kalau by Android, apakah ada siswanya memiliki Android atau tidak. Nah, ini perlu kita melakukan rubrik seleksi. Nah, untuk melihat kemungkinan alat ini bisa digunakan atau tidak. Jadi, istilahnya gini, jangan kita berpikir untuk mengembangkan sebuah media, tapi kita tidak mempertimbangkan bahwasanya media ini bisa digunakan atau enggak di satu sekolah yang akan kita buatkan. Misalnya kita mau membuat sebuah game interaktif. Game interaktif ini adalah salah satu media yang digunakan untuk memperkuat pemahaman materi atau memperkuat pemahaman sebuah konten. Lalu game ini basisnya adalah PC atau laptop. Gamenya itu adalah salah satunya bermain dengan Kahoot misalnya, aplikasi Kahoot atau Quizzes. Ternyata permasalahannya muncul adalah karena kelas ini bukan kelas TIK, maka mereka nggak bisa masuk labor. Materi ini atau konten ini atau mata pelajaran ini adalah mata pelajaran IPS. Kalau game edukasi yang dibuat dengan aplikasi basis aplikasi Kahoot, kapan mereka bisa gunakan? Karena mereka nggak punya LCD. Oh, solusinya adalah menggunakan HP. Oke, memang Kahoot, Quizzes itu aplikasinya bisa digunakan dengan HP. Namun permasalahannya, apakah semua peserta didik memiliki Android atau HP yang bisa akses? Itu juga menjadi salah satu rubrik seleksi yang harus kita pertimbangkan ketika selecting sebuah media. Lalu ada hal yang kita harus pertimbangkan ketika sudah memilih media. Yang pertama, tipsnya ya, memilih materi yang tersedia, apakah akan kita gunakan yang ada, lalu kita modify, kita gabungkan. Yang kedua, apakah kita memodifikasi materi saja dengan memindah-mindahkan file-file yang ada, atau kita membuat baru. Nah, jadi ada 3 nih istilahnya. Menggunakan saja, memodifikasi, atau membuat baru. Nah, ini pilihannya dalam ketika kita sudah melakukan select media. Kalau seandainya kita tidak mampu membuat baru, maka kita memodifikasi. Kalau tidak mampu memodifikasi karena sumber bahan pendukungnya yang terbatas, maka kita gunakan apa yang ada. Namun dengan apa yang ada tadi, kita harus bisa mengingat bahwasanya perlu supporting yang kuat dari apa? Dari pendidiknya untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin yang ada ini. Sebagai contoh nih, tentang mencangkok atau perkembangbiakan vegetatif. Nah, ketika bicara tentang pengembangan vegetatif, ada banyak media yang memungkinkan. Yang media pertama adalah media yang ada. Media yang ada apa? Pohon. Ada kebun di belakang sekolah. Maka, daripada harus membuat media, guru hanya membawa cutter dan membawa siswa learning by doing. Belajar sambil melakukan, dibawalah ke kebun sekolah. Maka dipraktekkanlah cara mencangkok. Selesai. Yang kedua adalah dengan memodifikasi. Oh, ternyata sekolahnya nggak punya kebun, karena sekolahnya hanya punya gedung satu dengan halaman yang terbatas. Otomatis nggak ada contoh. Apa yang terjadi? Maka gurunya bisa mengambil video yang ada di YouTube. Satu. Yang kedua, guru ingin melihat keterampilan siswa dalam mencangkok, maka guru meminta siswa untuk membawa
cabang pohon ke sekolah. Nah, setelah melihat video, maka guru memberikan job sheet atau lembaran LKS-nya, dan siswa melakukan tahap-tahap pencakokan dengan tumbuhan yang mereka bawa dari rumah. Itu memodifikasi. Atau mendesain baru. Mendesain baru, kita mulai mendesain sendiri. Saya tidak mau menggunakan pohon tidak ada, gedung begini, materi di YouTube nggak ada, maka saya akan memodifikasi, saya akan membuat sebuah mock-up. Mock-up itu adalah sejenis media yang 3 dimensi secara utuh, bukan visual saja ya, tapi bisa dipegang, diraba, dilihat depan belakang, diputar-putar, bisa. Nah, maka guru membuat mock-up. Nah, mock-up inilah yang nanti digunakan oleh siswa dalam pelajaran. Bagaimana mencangkok, apa yang harus dibuka, lalu ditempel, dan segala macamnya. Ini konsep select media. Nah, ketika select media itu sudah kita lakukan, maka kita sudah mulai proses mendesain dan mengembangkan. Mengembangkan itu berarti membuat. Maka kita akan memikirkan materialnya apa. Kita mau buat mock-up nih. Bahannya apa? Apakah bahannya dari plastik, plastisin, kardus, apa sih atau apa gitu ya. Kalau kita menggunakan membuat media video misalnya, maka materi yang kita pikirkan adalah aplikasinya apa sih? Lalu simpanannya berapa sih? Ya. Itu yang menjadi pertimbangan ketika mendesain. Lalu kita rancanglah desain itu dalam bentuk, kalau seandainya adalah medianya itu berbasis interaktif atau multimedia, maka kita akan mengembangkan dulu dengan flowchart. Baru nanti storyboard. Tapi kalau dia adalah media video, maka yang kita kembangkan itu adalah storyboardnya saja. Jadi, mengembangkan sebuah media itu tidak langsung begitu, tapi kita harus mendesain dulu. Mendesain itu dengan memikirkan 2 tahapan. Ada namanya storyboard, ada yang namanya flowchart, ada storyboard kalau dia multimedia. Kalau dia media video atau media PowerPoint gimana, Bu? Maka kita kembangkan dalam bentuk storyboard. Nah, apa sih yang dimaksud dengan storyboard? Apa sih yang dimaksud dengan flowchart? Oke, nanti kita akan bahas pada session berikutnya. Lalu setelah kita mendesain dan mengembangkan, maka kita masuk pada tahapan yang keempat, utilization. Nah, utilization ini adalah tahapan kelima dari Assure ini adalah melihat respon pembelajar. Setelah kita mengembangkan media, lalu kita menggunakan dalam kelompok terbatas atau kelompok kecil atau small group, maka kita akan coba menyebarkan beberapa pertanyaan terkait dengan respon pembelajar terhadap penggunaan media ini. Hal yang penting yang akan kita gunakan dalam tahap respon pembelajar ini adalah kita ingin melihat dan memastikan versi dari pengguna atau pembelajar atau peserta didik itu dalam melihat penggunaan media dalam belajar ini, baik dalam memanfaatkan media ini. Apakah mereka, pertama yang pasti kita akan mempertanyakan dulu apakah media ini menarik atau tidak. Yang kedua, kita akan mempertanyakan apakah mereka mengerti dengan materi yang disampaikan melalui media ini. Yang ketiga, apakah mereka mudah menggunakan media ini apabila media ini digunakan oleh mereka. Nah, lalu ditambah dengan apakah mereka merasakan pemilihan strategi yang kita gunakan ini dengan menggunakan media ini dalam pembelajaran cocok atau tidak. Nah, misalnya kita membuat media video nih, ya kita punya media video, lalu kita gunakan untuk per kelompok. Lalu kita minta pada respon pada siswa, apakah benar penggunaan media video ini untuk kelompok atau mereka lebih menyenangi penggunaan media video ini untuk klasikal. Jadi ditonton bersama-sama, lalu mereka brainstorming. Nah, itu juga menjadi pertimbangan untuk kita melihat respon-respon pembelajar itu. Nah, yang pasti tujuan dari respon ini adalah untuk melihat tingkat kepraktisan dan kualitas sebuah media menurut versi pembelajar ya. Respon ini juga kalau kita dalam proses penelitian pengembangan misalnya, kita tidak hanya pada pembelajar saja, tapi kita juga minta respon ini dalam bentuk validasi produk. Validasi produk ini adalah proses untuk melihat kelayakan sebuah media ini dari 2 pakar. 2 pakar itu yaitu pakar materinya, yang kedua adalah pakar materialnya atau pakar medianya. Untuk melihat apakah media kita ini menurut para pakar sudah layak untuk diuji cobakan dan minta respon pada pengguna atau pembelajar yang menjadi orientasi kita mengembangkan media ini untuk mereka.
Dan yang terakhir tahapan yang dalam assure ini adalah evaluate. Evaluate yaitu adalah salah satu proses yang harus dilakukan setelah kita melalui proses respon. Dan respon itu adalah validasi dan juga praktikalitas atau uji kemudahan penggunaan produk. Dari sisi pembelajarnya, maka kita akan mengevaluasi apakah media ini sudah benar digunakan, apakah media ini sudah tepat penggunaan produksinya, misalnya dari sisi kemenarikannya, pewarnaannya, teksnya, materinya, dan segala macamnya. Kalau memang banyak hal yang harus diperbaiki, maka poin yang mana yang diperbaiki. Dan tentu kita akan menyimpulkan di sini melalui standar dari kalkulasi ya, dari validasi, respon dari para pakar, apakah media ini layak digunakan dengan revisi, layak digunakan atau tidak layak digunakan. Nah, di evaluasi inilah kita memutuskan, berarti media ini kita buang, kita perbaiki, kita modifikasi, atau mau kita apakan. Nah, jadi inilah tahap-tahap dari model pengembangan media menggunakan assure. Nah, dalam tahap pengembangan media yang paling inti yang sering terlupakan oleh para pembuat media itu adalah evaluate ini. Kenapa? Karena orang menganggap evaluasi produk ini adalah sesuatu yang tidak penting. Padahal dalam sebuah pengembangan produk, evaluasi ini adalah sesuatu yang sangat urgensi untuk memutuskan apakah media yang akan digunakan ini bisa didiseminate atau disebarkan dalam rangka penyebaran produk untuk digunakan di beberapa sekolah. Atau contoh sederhana nih ya, ketika kita membuat sebuah media itu adalah lembar kerja siswa LKS. Nah, kalau tidak ada evaluasi, maka LKS yang dibuat oleh guru itu belum tentu bisa disebarkan dan diperjualbelikan. Karena mungkin ada beberapa hal yang belum pantas atau belum layak untuk digunakan langsung, harus diperbaiki dulu. Nah, ini fungsi dari sebuah evaluasi itu sendiri. Nah, ini adalah hal-hal yang kita bahas tentang model evaluasi itu sendiri. Sekarang silahkan Anda semua jelaskan 3 aspek yang perlu kita perhatikan saat kita ingin melakukan analisis kebutuhan atau learner untuk pengembangan sebuah media. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tahap-tahap ini harus dilakukan dan silahkan mengerjakan menyusun kembali tahap-tahap ini dengan makna atau arti dari tahap-tahap itu sendiri pada latihan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.